Assalamualaikum. Halo teman-teman, di sini kita dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai etika politik. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama anggota dari kelompok 4. Halo, saya Risa Nur Hamidah, nomor induk mahasiswa 21041344053. Halo, nama saya Nur Farida Ahmad. NIM saya 21041344054. Nama saya Siti Umayyah Safitri, NIM saya 2104134444055. Perkenalkan, nama saya Amelia Febrianti, nomor induk mahasiswa saya 21041344456. Nama saya Fiasa Fitri, nomor induk mahasiswa 2104134444057. Perkenalkan, nama saya Nandita Adis Nurfadila, nomor induk mahasiswa 2104134444073. Terima kasih. Pengertian etika politik. Apa sih etika politik itu? Etika politik adalah cabang dari filsafat politik yang membicarakan perilaku atau perbuatan-perbuatan politik untuk dinilai dari segi baik dan buruknya. Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai, sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Norma-norma tersebut meliputi, yang pertama, norma moral, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Yang kedua, norma hukum, yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian inilah, maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Dilihat dari rumusan rangkaian kesatuan sila-sila Pancasila, maka masalah etika dalam hal ini yaitu etika politik Pancasila. Maka berikut ini adalah rumus rangkaiannya yang berbunyi, etika politik Pancasila ialah perilaku atau perbuatan politik yang sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersila ketiga, bersila keempat, bersila kelima, dan bersila kesatu. Untuk menjabarkan rumus kunci tersebut ke dalam deskripsi yang cukup jelas mengenai etika politik Pancasila, maka harus disesuaikan dengan keperluannya, yakni setiap sila-sila Pancasila harus dijabarkan ke dalam pengertiannya dari yang umum ke yang semakin khusus atau semakin konkret. Dan bersamaan dengan itu, tidak boleh dilupakan bahwa setiap pengertian jabaran sila-sila Pancasila secara otomatis dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Sedangkan untuk poin filsafat politik Pancasila dan etika politik Pancasila, di dalamnya terdapat bahwa filsafat politik Pancasila ialah seperangkat keyakinan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibela dan diperjuangkan oleh para penganutnya, yaitu manusia-manusia Pancasila yang menyelenggarakan dan memperjuangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. Filsafat politiknya negara Indonesia adalah filsafat politik Pancasila, sedangkan untuk etika politik Pancasila adalah cabang dari filsafat politik Pancasila yang menilai baik dan buruknya perbuatan atau perilaku politik berdasarkan filsafat politik Pancasila. Jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat politiknya negara Indonesia adalah filsafat politik Pancasila. Sedangkan untuk etika politik Pancasila sendiri adalah cabang dari filsafat politik Pancasila. Ada pandangan hidup, agama, budaya, dan adat. Yang kedua, hak asasi manusia. Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, bagaimanapun manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. 3. Solidaritas bangsa. Solidaritas bermakna manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita bersatu, senasib, dan sepenanggungan. Yang keempat, demokrasi. Demokrasi hanya dapat berjalan baik atas dua dasar, yaitu pengakuan dan jaminan terhadap HAM. Perlindungan terhadap HAM menjadi prinsip mayoritas, tidak menjadi kediktatoran mayoritas. Kekuasaan dijalankan atas dasar dan dalam ketaatan terhadap hukum atau negara hukum demokratis. Maka, kepastian hukum merupakan unsur hakiki dalam demokrasi
karena mencegah pemerintah yang sewenang-wenang. Yang kelima, keadilan sosial. Keadilan sosial adalah nilai moral paling dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan sosial harus dengan membongkar ketidakadilan yang ada di masyarakat, seperti diskriminasi, sisanya bidang terhadap perempuan, diskriminasi atas dasar ras, suku, dan budaya. Poin ke-6. Nilai etika dalam Pancasila. Nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, tatanan bermasyarakat. Nilai-nilai dasarnya seperti tidak boleh ada eksploitasi sesama manusia, berperi kemanusiaan, dan berkeadilan sosial. Yang kedua, tatanan bernegara dengan nilai dasar merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Yang ketiga, tatanan kerjasama antar negara atau tatanan luar negeri dengan nilai tertib dunia. Poin B. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis Pancasila. Yang pertama, nilai dasar. Setiap nilai memiliki nilai dasar, yaitu berupa hakikat, esensi, intisari, atau makna yang dalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar bersifat universal karena menyangkut kenyataan objektif dari segala sesuatu. Nilai dasar yang menjadi sumber etika bagi bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai instrumental merupakan suatu arahan kebijakan atau strategi yang bersumber pada nilai dasar, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai-nilai instrumental merupakan suatu eksplisitasi dari nilai dasar. Yang ketiga, nilai praksis. Nilai praksis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai praksis dalam kehidupan ketatanegaraan dapat ditemukan dalam undang-undang organik, yaitu semua perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Makna nilai-nilai Pancasila dalam etika berpolitik. Untuk memahami dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam etika berpolitik, itu semua terkandung dalam kelima sila Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, Sang Pencipta seluruh alam. Yang Maha Esa berarti Maha Tunggal, tidak ada sekutu dalam zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Atas keyakinan demikianlah maka negara Indonesia berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, dan negara memberikan jaminan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya untuk beribadat dan beragama. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Dengan akal nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Beradab kata pokoknya adalah adab, sinonim dengan sopan, berbudi luhur, dan susila. Beradab artinya berbudi luhur, berkesopanan, dan bersusila. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, artinya utuh, tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka-ragam menjadi satu kebulatan. Sila persatuan Indonesia ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata rakyat yang menjadi dasar kerakyatan yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah tertentu. Sila ini bermaksud bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi. Hubungan etika politik dan Pancasila. Dalam kaitannya, Pancasila merupakan sumber etika politik itu sendiri. Etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas atau legitimasi hukum, secara demokratis, legitimasi demokratis, dan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya, legitimasi moral. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki 3 dasar tersebut. Prinsip-prinsip dasar etika politik itu telah jelas terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila adalah sumber etika politik yang mesti direalisasikan. Para pejabat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, pelaksana aparat, dan penegak hukum harus menyadari bahwa selain legitimasi hukum dan legitimasi demokratis juga harus berdasar pada legitimasi moral yang memang pembentukan dari nilai-nilai serta dekonkretisasi oleh norma. Fungsi Pancasila sebagai etika politik. Fungsi etika bagi kehidupan kenegaraan adalah alat untuk mengatur tertib hidup kenegaraan, memberikan pedoman yang merupakan batas gerak hak dan wewenang kenegaraan, menampakkan kesadaran kemanusiaan dalam bermasyarakat dan bernegara, mempelajari dan menjadikan objek tingkah laku manusia dalam hidup kenegaraan, memberlandaskan fleksibilitas bergerak yang bersumber dari pengalaman.
Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan a priori, melainkan secara rasional, objektif, dan argumentatif. Cara beretika Pancasila. Dalam rangka upaya untuk beretika politik Pancasila, dua hal yang harus dipenuhi, yaitu 1. Sikap ilmiah, kejujuran ilmiah, hasrat ilmiah, dan suasana ilmiah. 2. Pemahaman isi tulisan-tulisan ilmiah mengenai Pancasila, baik sebagai filsafat maupun sebagai ilmu khusus. Sikap ilmiah meliputi 1. Mengosongkan diri sendiri, yakni membebaskan diri dari segala prasangka baik ataupun buruk. 2. Mengobjektifkan diri sendiri, yaitu bersikap seperti apa adanya, mengatakan sesuatu yang baik bukan karena simpati, dan mengatakan sesuatu yang buruk bukan karena benci. Pelanggaran-pelanggaran etika politik. Dewasa ini marak terjadi pelanggaran etika politik di Indonesia. Bahkan sejak pemerintahan Orde Lama pun hal ini sudah mewarnai kancah politik di negeri kita ini. Dalam hal ini peran etika politik Pancasila sangat dibutuhkan karena etika politik Pancasila mampu mendeteksi adanya gejala-gejala awal dari pelanggaran terhadap filsafat politik Pancasila. Etika politik juga mampu mengubah paradigma politik dari politik yang sering dilihat sebagai sebuah pertaruhan, kekuatan, dan kepentingan. Kecenderungannya adalah untuk mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara, sehingga tujuan politik yang menghasilkan kesejahteraan rakyat itu hanya sebatas mimpi. Dunia politik juga dapat merubah kawan menjadi lawan dan sebaliknya. Musuh menjadi teman untuk kepentingan individu dan golongan. Contoh Pancasila sebagai etika politik. Contoh kasusnya adalah bagaimana berkampanye sesuai dengan etika Pancasila. Maka jawabnya ada bermacam-macam, tetapi pada prinsipnya berkampanyelah secara tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya jangan mengganggu keamanan orang lain, jangan merugikan orang lain. Hubungan dengan sesama manusia harus dijaga agar tetap baik. Jangan sampai bentrok dengan massa partai lain. Langkah ini didasarkan pada sila ketiga. Peraturan berkampanye harus ditaati karena menaati peraturan berarti menaati diri kita semua. Langkah ini didasarkan pada sila keempat. Pemilu dan khususnya berkampanye itu tujuan akhirnya adalah demi kesejahteraan dan kemakmuran hidup kita bersama. Usahakan jangan sampai menghambat usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.